Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nubri Agustian, NIM 1806700, Penjas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 6 yang meliputi dua bagian. Yang pertama hipotermia dan yang kedua tenggelam. Hipotermia hilangnya panas tubuh lebih cepat daripada panas yang dibentuk tubuh atau yang diperoleh tubuh, sehingga suhu tubuh rendah, kurang dari 35 derajat Celcius. Adapun penyebab hipotermia terjadi ketika panas yang dihasilkan oleh tubuh kita tidak sebanyak panas yang hilang. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak yang hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu terlalu lama berada di tempat yang dingin, menggunakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama menggunakan pakaian basah, terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Ada beberapa yang dapat memperburuk hipotermia. Yang pertama, suhu rendah. Yang kedua, faktor angin. Yang ketiga, air. Yang keempat, usia penderita. Yang kelima, kesehatan penderita. Yang keenam, penyakit yang sudah diderita atau cedera yang terjadi. Yang ketujuh, akibat alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan dan kekurangan makanan. Adapun jenis-jenis hipotermia, berdasarkan tingkat kecepatan hilangnya panas pada tubuh, hipotermia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, hipotermia akut atau imersi. Hipotermia akut ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuhnya secara mendadak dan sangat cepat. Contohnya, saat seorang terjatuh ke kolam yang dingin. Yang kedua, hipotermia akibat kelelahan. Hipotermia akibat kelelahan, kondisi yang terlalu lemah. Tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Dan yang ketiga, hipotermia kronis. Hipotermia kronis terjadi bila panas tubuh menghilang secara perlahan. Kondisi ini umumnya terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang atau pada tunawisma yang di luar lingkungan. Adapun gejala dan tanda hipotermia. Hipotermia juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hipotermia sedang. Gejalanya seperti kita menggigil, terasa melayang, pernapasan cepat, nadi melambat, gangguan penglihatan, reaksi manik mata melambat. Yang keenam, penurunan respon. Yang kedua, hipotermia berat. Hipotermia berat, gejalanya yang pertama, pernapasan sangat lambat, denyut nadi sangat lambat, tidak ada respon sama sekali, manik mata melebar dan tak beraksi, alat gerak kaku, dan juga tidak menggigil. Pada bayi juga hipotermia ditandai dengan kulit yang terasa dingin dan terlihat kemerahan. Bayi juga terlihat diam, lemas, dan tidak mau menyusu atau makan. Adapun penanganan hipotermia. Yang pertama, penilaian dini atau periksa fisik. Yang kedua, pindahkan penderita. Yang ketiga, jaga jalan napasnya. Yang keempat, ganti pakaian yang basah dengan pakaian yang kering. Yang kelima, beri minum dan makanan bila sadar. Yang keenam, pantau tanda vital dan rujuk ke rumah sakit, dan juga rawat penderita dengan hati-hati dan jaga agar tetap penderita badannya atau suhu tubuhnya menjadi hangat. Bila orang tersebut masih bernapas dan denyut nadinya masih ada, lakukanlah tindakan berikut ini untuk membuat suhu tubuhnya kembali normal. Yang pertama, pindahkan penderita ke tempat yang lebih kering dan hangat. Pindahkan secara berhati-hati karena gerakan yang berlebihan dapat memicu denyut jantungnya berhenti. Yang kedua, jika pakaian yang dikenakannya basah, maka gantilah dengan pakaian yang kering.
Yang ketiga, tutupi tubuhnya dengan selimut atau mantel tebal agar hangat. Yang keempat, jika dia sadar dan mampu mampu menelan, berikan minuman yang hangat dan yang manis. Yang kelima, berikan kompres hangat dan kering untuk membantu menghangatkan tubuh si penderita, dan juga letakkan kompresnya di leher, dada, dan selangkangan. Hindari meletakkan kompres di lengan atau tungkai karena malah menyebabkan darah yang dingin mengalir kembali ke jantung, paru-paru, dan juga otak. Yang keenam, hindari penggunaan air panas, bantal pemanas, atau lampu pemanas untuk menghangatkan penderita hipotermia. Air panas yang berlebihan dapat merusak kulit dan menyebabkan detak jantung menjadi tidak beratur. Dan yang terakhir, pantau terus kondisi orang tersebut hingga bantuan medis tiba. Adapun komplikasi hipotermia, yaitu penanganan perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah komplikasi bahkan kematian. Komplikasi yang dapat muncul, yang pertama itu frostbite, yaitu cedera pada kulit dan jaringan di bawah karena membeku. Yang kedua, chilblains, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Yang ketiga, transport, yaitu merusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Yang terakhir, gangrene atau kerusakan jaringan. Adapun pencegahan hipotermia. Pencegahannya ada beberapa langkah yang sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah hipotermia. Yang pertama, jagalah tubuhnya agar tetap kering dan juga hindari menggunakan pakaian basah dalam jangka waktu yang lama karena dapat menyerap panas tubuh. Yang kedua, gunakan pakaian sesuai dengan kondisi cuaca dan kegiatan yang akan dilakukan ketika akan mendaki gunung atau berkemah di tempat yang dingin. Kenakan jaket atau pakaian lebih tebal agar suhu tubuh tetap terjaga. Gunakan topi, syal, sarung tangan, kaos kaki, dan sepatu bot ketika akan berpergian atau beraktivitas di luar rumah. Lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh. Hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein. Konsumsilah makanan atau minuman yang hangat. Yang kedua, tenggelam. Gejala tenggelam meliputi orang yang tenggelam dapat menunjukkan tanda-tanda berupa suara yang keluar akibat panik dan gerakan tubuh menggapai permukaan air atau untuk meminta pertolongan. Adapun pada korban yang masih tertolong, gejala yang nampak ketika tenggelam adalah yang pertama batuk, yang kedua muntah, yang ketiga sesak napas, yang keempat nyeri dada, yang kelima area sekitar perut yang membengkak, dan yang keenam wajah yang membiru karena kedinginan. Adapun pedoman pertolongan di saat orang tenggelam, yaitu keamanan tempat, kondisi penderita, kondisi air atau sumber daya yang tersedia. Ketika ada yang penderita tenggelam tidak merespon, yang pertama pindahkan penderita. Yang kedua, lakukan pemeriksaan dini. Yang ketiga, beri O2 bila ada. Yang keempat, jaga kehangatan tubuh penderita. Adapun jika penderita tidak merespon di air yang dangkal, maka yang pertama itu pertahankan jalan napas. Yang kedua, topang punggungnya penderita. Yang ketiga, stabilisasi kepala dan leher. Yang keempat, pertahankan wajah tetap ke atas bila merespon dan menghadap ke bawah jika tidak ada respon sama sekali. Jika penderita tidak ada respon di air yang tidak aman, maka yang pertama, posisikan badan penderita di atas papan spinal. Yang kedua, pindahkan penderita dari air. Yang ketiga, berilah napas buatan bila perlu.
Komplikasi tenggelam. Berikut ini adalah sejumlah komplikasi tenggelam yang terjadi, tergantung seberapa lama korban tidak mendapat oksigen. Komplikasi tenggelam yaitu ketidakseimbangan cairan dan senyawa di dalam tubuhnya. Yang kedua, hemolisasi. Hemolisasi yaitu hancurnya sel-sel darah merah. Yang ketiga, pneumonia atau peradangan pada satu atau kedua paru-paru. Yang keempat, gagal jantung. Yang kelima, stroke. Dan yang keenam, kerusakan otak. Mungkin itu saja yang saya dapat menjelaskan tentang hipotermia dan tenggelam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.